Pakistan mengumumkan perang terbuka pada Taliban. Dan gambar-gambar yang akan Anda lihat sekarang sangat membuka mata. Direkam dini hari 27 Februari. Kompleks militer yang Anda lihat ini adalah tempat para pelaku bom bunuh diri dilatih. Dilatih untuk meledakkan diri mereka di dalam Pakistan. Pakistan memutuskan sudah saatnya untuk menghentikan semua ini dan menghancurkan kompleks tersebut. Semua teroris tampaknya sudah tewas. Tapi itu baru awal. Itu target pertama. Setelah itu terjadi hal yang tidak berani dilakukan negara manapun. Tapi, agar paham situasinya, Anda perlu tahu satu hal. Pakistan bukan hanya musuh Taliban, tapi juga pencipta Taliban. Inilah kisah yang selalu terulang saat negara berpikir bisa mengendalikan ciptaan mereka di dunia. Itu terjadi pada Uni Soviet dan Mujahidin, dan sekarang terjadi lagi dengan hasil yang sama. Pertanyaan besarnya bukan hanya siapa pemenang perang ini. Pertanyaannya adalah, mengapa negara-negara tidak pernah belajar dari kesalahan ini, tetapi ada orang yang belajar dan mengambil keputusan cerdas sebelum terlambat. Mari kita kembali ke masa lalu, tahun 1990-an. Afghanistan hancur setelah bertahun-tahun perang melawan Uni Soviet. Negara itu terpecah jadi beberapa kelompok bersenjata yang saling berebut kekuasaan. Kekacauan total terjadi. Pakistan melihat peluang di situ. Idenya sederhana, tapi berani menempatkan di kekuasaan Afghanistan sebuah kelompok yang menjadi sekutu, patuh, dan berfungsi sebagai perlindungan. Tetangga yang tak pernah melawan Pakistan. Wilayah ini dapat digunakan untuk mundur dan reorganisasi jika terjadi perang dengan India. Rencana ini bahkan punya nama resmi di pemerintahan Pakistan. Doktrin kedalaman strategis, sebuah nama rumit untuk ide yang sederhana. Menggunakan Afghanistan sebagai negara sekutu yang melindungi Pakistan dari belakang. Dan kelompok yang dipilih untuk menjalankan rencana ini adalah Taliban. Badan Intelijen Utama Pakistan yang dikenal sebagai ISI telah melatih, mempersenjatai, dan mendanai Taliban sejak awal, sejak tahun 1994. Ketika saya meneliti konflik ini, saya berharap menemukan dua musuh lama. Yang tidak saya duga adalah mengetahui bahwa salah satunya secara harfiah menciptakan yang lainnya. Pakistan tidak hanya mendukung, tapi juga membangun Taliban dan sempat berhasil. Namun, situasinya kemudian berubah. Taliban kembali berkuasa di Afghanistan pada tahun 2021 setelah Amerika Serikat menarik pasukannya dari negara itu. Alih-alih menjadi tetangga patuh seperti yang diharapkan Pakistan, Taliban justru mengambil arah yang berlawanan. Monster itu berkembang dan memutuskan tak lagi butuh penciptanya. Untuk memahami alasan Pakistan menyatakan perang terbuka, Anda hanya perlu tahu satu nama. TTP, Tehrik-e-Taliban Pakistan. Nama yang rumit ini berarti Taliban Pakistan. Kelompok ini adalah organisasi teroris yang beroperasi di dalam wilayah Pakistan. Mereka memiliki keyakinan, adat istiadat, asal-usul, dan tujuan yang sama dengan Taliban Afghanistan. Menggulingkan pemerintah Pakistan dan menggantinya dengan rezim ekstremis. TTP memiliki antara 30.000 hingga 35.000 anggota aktif. Itu yang diindikasikan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Taliban Afghanistan telah menampung kelompok ini di dalam Afghanistan, memberikan mereka tempat persembunyian yang aman, melindungi para pemimpin TTP, serta memungkinkan mereka merencanakan dan melancarkan serangan di dalam Pakistan dari wilayah Afghanistan. Pikirkan apa artinya itu dalam praktiknya. Setidaknya 26 orang tewas akibat serangan teroris di Pakistan. Kamera keamanan merekam ledakan di stasiun kereta api di perbatasan Pakistan, Azerbaijan, dan Iran. Bom meledak di pasar Pakistan, serangan ke pangkalan militer dan warga sipil,
Semua direncanakan dari seberang perbatasan dengan perlindungan Taliban. Pakistan kemudian menuntut agar Taliban menyerahkan para pemimpin TTP, tetapi Taliban mengabaikannya. Pakistan mengancam dan Taliban tetap mengabaikan. Upaya mencapai kesepakatan dan gencatan senjata pada Oktober 2025 dimediasi Turki, Qatar, dan Arab Saudi. Negara lain mencoba mempertemukan dan mendamaikan kedua pihak, tapi kesepakatan tersebut tidak bertahan lama. Kekerasan berlanjut, serangan TTP di Pakistan masih terjadi hingga mencapai puncaknya. Pakistan menyatakan perang terbuka terhadap pemerintahan Taliban di Afghanistan dan menyerang ibu kota Kabul. Pakistan menyatakan kesabaran mereka habis. 22 Februari 2026, Pakistan melancarkan serangan udara terhadap apa yang mereka sebut sebagai kamp militan di wilayah Afghanistan. Alasannya jelas, itu markas TTP yang Taliban enggan tutup. Taliban menganggapnya sebagai pernyataan dan membalas 4 hari kemudian. Pada malam tanggal 26 Februari pukul 20 waktu setempat, Taliban melancarkan serangkaian serangan terkoordinasi terhadap posisi militer Pakistan di sepanjang perbatasan. Allahu Akbar. Di Provinsi Kunar, Khost, Nangarhar, Nuristan, Paktia, dan Paktika, wilayah yang menjadi markas militer Pakistan. Bayangkan tentara Pakistan di markas-markas ini pada malam yang biasa. Tiba-tiba, secara serentak di berbagai titik sepanjang ratusan kilometer perbatasan, tembakan mulai terdengar. Tembakan dan ledakan bersamaan. Taliban menyerang di beberapa titik sekaligus, membuat Pakistan terkejut dan sangat marah. Juru bicara pemerintah Pakistan menyatakan Taliban salah perhitungan dan menembak tanpa provokasi di beberapa lokasi. Tanggapan datang beberapa jam kemudian. Pada dini hari tanggal 27 Februari, Pakistan memulai operasi yang memberi nama pada konflik ini, Operasi Righteous Fury. Bom jatuh di provinsi perbatasan, fasilitas militer dihancurkan. Lalu, Pakistan melakukan hal yang belum pernah mereka lakukan. Mereka menyerang Kabul, ibu kota Afghanistan, dan disinilah cerita ini menjadi semakin besar. Kenapa mereka menyerang ibu kota? Apa yang membuat Kabul begitu penting hingga konflik meningkat seperti ini? Jawabannya ada pada sebuah nama yang kebanyakan orang di luar wilayah ini belum pernah dengar. Hibatullah Akhundzada. Dia adalah pemimpin tertinggi Taliban, pria terkuat di Afghanistan, mengendalikan segalanya, tapi jarang tampil di depan umum. Di masa Taliban tidak berkuasa, dia hidup dalam bayang-bayang. Setelah 2021, dia tetap menjadi sosok misterius, dilindungi, dan hampir tak terlihat. Dan Kandahar adalah kota tempat dia tinggal dan memerintah. Ibu kota spiritual Taliban, tempat di mana Akhundzada memiliki kediamannya jauh dari sorotan Kabul. Pakistan tidak hanya menargetkan Kabul, tetapi juga menargetkan Kandahar langsung ke kota tempat pemimpin tertinggi tinggal dengan tujuan yang sangat khusus, menemukan dan mengeliminasi Akhundzada. Ini bukan spekulasi. The New York Times, CNN, dan Foreign Policy telah mengonfirmasi bahwa serangan di Kandahar menargetkan fasilitas yang berjarak kurang dari 1 kilometer dari kediaman Akhundzada. Pakistan mengejar pria itu. Sebuah negara mencoba membunuh pemimpin negara lain. Inilah yang membedakan konflik ini dari apapun yang akan datang. Inilah yang tak berani dilakukan negara lain. Dan pertanyaan besar yang belum bisa dijawab siapapun adalah, apakah itu berhasil? Taliban tidak membenarkan atau membantah kematian pemimpinnya, dan kemungkinan besar tidak akan mengonfirmasi meski benar-benar terjadi. Mengakui bahwa pemimpin tertinggi mereka telah tewas akan menjadi pukulan telak bagi moral kelompok tersebut. Sampai saat ini, belum ada konfirmasi bahwa Akhundzada telah tewas. Namun,
Pakistan juga tidak mundur. Menteri Pertahanan negara itu, Khawaja Mohammad Asif, menggunakan ungkapan khusus untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi. Dia menyatakan Pakistan telah kehilangan kesabaran terhadap Taliban dan kini dalam perang terbuka. Pemerintah Pakistan bahkan melangkah lebih jauh. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak akan menerima dialog apapun lagi dengan rezim Taliban. Tanpa negosiasi atau pembicaraan, hanya perang. Setelah bandara Kabul, Pakistan juga membombardir bandara Kandahar. Sementara itu, Taliban juga membuat pernyataan mereka. Juru bicara kelompok tersebut, Zabiullah Mujahid, mengeluarkan pesan yang menyatakan bahwa Taliban telah membalas serangan Pakistan dengan serangan terhadap posisi di Helmand dan Kandahar. Pesan langsung dihapus setelah dipublikasikan. Kenapa? Tidak ada yang tahu pasti, namun ini justru memunculkan lebih banyak spekulasi tentang apa yang terjadi di kedua pihak. Terkait korban, data yang beredar sangat bertentangan. Angka-angka itu sangat berbeda, sehingga hampir semua media di dunia menambahkan peringatan pada laporan mereka dengan mengatakan tidak ada satupun dari data ini yang dapat diverifikasi secara independen. Yang pasti adalah banyak orang telah tewas dan pertempuran masih berlanjut. Namun ada satu elemen perang ini yang mengejutkan semua orang, bahkan ahli militer. Pakistan melaporkan bahwa drone Taliban menyerang 3 lokasi di dalam wilayahnya. Dan tahu kenapa ini sangat berdampak? Karena Taliban belum pernah menggunakan drone tempur sebelumnya. Kelompok tersebut dikenal hanya menggunakan drone sipil, sama seperti yang bisa dibeli siapa saja di toko. Tidak ada yang benar-benar memiliki kemampuan militer, tapi drone-drone ini berbeda. Mereka punya kemampuan menyerang, digunakan untuk menyerang fasilitas militer tertentu di lokasi tertentu di dalam negara asing. Dan yang paling mengkhawatirkan dari semua ini adalah sampai sekarang belum ada yang tahu pasti siapa yang memasok drone-drone itu kepada mereka. Hal ini mengubah jalannya perang. Sebelumnya, kita hanya punya kelompok yang mengandalkan gerilya dan bahan peledak rakitan, tapi sekarang mereka punya kemampuan serangan udara. Dan disinilah kita sampai pada bagian yang paling mengejutkan dalam perang ini. Pakistan jauh lebih kuat daripada Taliban dalam hampir semua aspek militer yang mungkin. Tentara Pakistan memiliki 660.000 tentara aktif, sedangkan Taliban hanya sekitar 75.000. Pakistan memiliki 550.000 tentara cadangan, yaitu orang-orang terlatih yang dapat dipanggil untuk bertempur kapan saja, dan 500.000 pasukan keamanan tambahan. Taliban tidak punya tentara cadangan. Pengeluaran militer Pakistan tiap tahun melebihi $9 miliar, sedangkan Taliban hanya $145 juta. Pakistan memiliki lebih dari 2.600 tank, 59.000 kendaraan, lapis baja, 120 kapal angkatan laut, dan angkatan udara dengan pesawat tempur modern. Taliban hanya memiliki beberapa helikopter era Soviet dan perlengkapan yang ditinggalkan Amerika Serikat ketika mereka keluar dari Afghanistan pada tahun 2021. Dan Pakistan memiliki 170 senjata nuklir. Di atas kertas, perang ini seharusnya berakhir dengan cepat dengan kemenangan telak Pakistan, tapi teori di atas kertas adalah satu hal, sedangkan kenyataannya adalah hal lain. Jadi, kenapa perang ini belum dimenangkan? Ada alasan yang sangat jelas mengapa Amerika Serikat dengan seluruh kekuatan militernya yang terbesar di dunia menghabiskan 20 tahun di Afghanistan dan keluar tanpa kemenangan. Taliban tidak bertarung seperti tentara konvensional. Mereka tidak perlu memenangkan pertempuran, hanya perlu tidak kalah. Dan untuk tidak kalah, mereka menggunakan gerilya. Serangan mendadak, penyergapan, menghilang di antara penduduk sipil, muncul kembali di tempat lain,
melemahkan musuh secara perlahan selama bertahun-tahun sampai musuh menyerah. Itulah yang dilakukan Taliban terhadap orang Amerika dan Pakistan tahu itu. Sebelum saya memberitahu siapa yang mengajarkan teknik ini ke Taliban, berhenti dan pikirkan dulu. Siapa menurutmu? Saat saya tahu jawabannya, saya harus memastikan 2 kali untuk percaya. Itu adalah Pakistan. Pada tahun 1980-an, selama perang melawan Uni Soviet, Pakistan melatih para pejuang Afghanistan yang kemudian membentuk Taliban. Tepatnya dalam seni gerilya ini, cara menyerang dan menghilang, cara melemahkan tentara yang lebih besar, cara membuat perang berlangsung puluhan tahun tanpa perlu memenangkan pertempuran. Pakistan mengajarkan kepada Taliban pedoman yang sekarang digunakan Taliban melawan Pakistan sendiri. Pikirkan baik-baik artinya. Juga ada TTP sekitar 30 hingga 35 ribu pejuang yang sudah di Pakistan. Jika perang total terjadi, mereka akan jadi pasukan internal. Ledakan, serangan ke pangkalan militer, pembunuhan pejabat, semuanya terjadi di dalam wilayah Pakistan sendiri, sementara tentara mencoba melawan Taliban di seberang perbatasan. Ini adalah perang di 2 front dari dalam dan luar. Masih ada satu masalah yang tak dibicarakan siapapun yang bisa lebih berbahaya bagi Pakistan daripada bom atau drone Taliban manapun. Negara ini memang benar-benar bangkrut, bukan sekadar metafora. Pakistan sedang menjalani perjanjian penyelamatan keuangan senilai $7 miliar dengan Dana Moneter Internasional, organisasi dunia yang meminjamkan uang kepada negara krisis. Ekonomi sedang hancur, inflasi tinggi, dan negara ini bergantung pada pinjaman tersebut agar tidak bangkrut. Kenyataannya, Pakistan tidak mampu untuk berperang dengan Taliban. Perang gerilya itu mahal, berlangsung lama, dan butuh tentara, bahan bakar, amunisi, serta transportasi selama bertahun-tahun, bukan berminggu-minggu. Pakistan saat memutuskan perang terbuka melawan Taliban, kas negaranya sedang kosong. Jika itu saja belum cukup untuk membuat pemimpin manapun tidak bisa tidur, sebuah peristiwa lain yang terjadi ribuan kilometer dari sana justru memperkeruh suasana. Situasi menjadi semakin rumit di seluruh Timur Tengah. Ya, saya sedang membicarakan kematian Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran. Setelah mengetahui dia meninggal, Iran membalas dengan serangan besar di seluruh wilayah itu. Kenapa ini penting bagi Pakistan? Karena Pakistan mengimpor minyak dan Iran ada di wilayah jalur minyak tersebut. Selat Hormuz, jalur laut sempit yang dilewati hampir 1/5 minyak dunia, kini langsung terancam akibat eskalasi tersebut. Jika harga minyak naik, atau lebih parah lagi, jika pasokannya terputus, Pakistan akan merasakan dampaknya pada dompet, bahan bakar, transportasi, makanan, dan semuanya. Bayangkan, seorang kepala keluarga di Pakistan yang sudah kesulitan membayar tagihan bulanan. Tiba-tiba, harga bensin naik 2 kali lipat, roti jadi lebih mahal, dan ongkos bas naik. Pemerintah justru menghabiskan miliaran untuk perang, bukan menyelesaikan masalah. Situasi ini bisa menjatuhkan pemerintahan dan membuat massa turun ke jalan. Perang internal yang mahal dan krisis energi eksternal adalah kombinasi yang jarang bisa diatasi negara. Bagi Pakistan, situasi ini bisa sangat fatal. Tiongkok, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Inggris sudah meminta kedua belah pihak untuk berhenti saling menyerang dan kembali ke meja perundingan. Juru bicara Taliban menyatakan pada 27 Februari bahwa mereka ingin menyelesaikan konflik lewat dialog, namun Pakistan menolak untuk saat ini.
Dan untuk memperburuk situasi, Pakistan menuduh Taliban melayani India. Mereka menyatakan bahwa Afghanistan telah menjadi koloni India. Taliban meninggalkan sekutu lamanya, Pakistan, demi mematuhi musuh terbesar Pakistan di kawasan tersebut. Jika tuduhan ini semakin kuat, dan jika India terseret ke dalam konflik ini dengan cara apapun, perang yang saat ini hanya melibatkan dua negara bisa berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Dan menurut saya, Pakistan tidak punya pilihan, karena mundur sekarang membiarkan TTP terus beroperasi dengan bebas di dalam negeri. Menerima Taliban menampung pasukan teroris di perbatasan tanpa batas waktu bukanlah perdamaian. Itu adalah hukuman mati perlahan, berupa bom di pasar, serangan sekolah dan negara hancur dari dalam setiap tahun. Sekarang, mari kembali ke awal cerita. Pakistan membentuk, melatih, mendanai, dan mempersenjatai Taliban sebagai sekutu masa depan yang ideal. 30 tahun kemudian, Taliban yang sama menembaki pangkalan militer Pakistan. Ciptaan itu berbalik melawan penciptanya. Sekarang, saya ingin tahu pendapat Anda. Apakah Anda percaya Pakistan akan mampu memenangkan perang ini? Tulis pendapat Anda di komentar. Jika video ini membantu Anda memahami apa yang sedang terjadi, bagikan kepada seseorang yang menurut Anda layak mengetahui hal ini, dan jangan lupa berlangganan saluran ini. Karena cerita ini masih jauh dari selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.